Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kakak akan memberikan dan menjelaskan materi mengenai gaya dan gerak. Sebelumnya, anak-anak tahu nggak sih gaya itu apa? Belum tahu? Oke, kakak akan menjelaskan mengenai gaya dan gerak. Simak videonya sampai dengan selesai ya. Sekarang kakak akan menjelaskan mengenai materi gaya. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah pernah mendorong meja? Di dalam gambar ini anak sedang mendorong meja. Di saat mendorong meja, kedua kaki akan menginjak lantai ke belakang untuk menyangga bobot tubuh kita. Ini menghasilkan gaya dorong yang menggerakkan meja ke depan. Nah, jadi apakah gaya itu sih anak-anak? Ya, betul. Gaya merupakan dorongan atau tarikan. Contohnya, gerakan dorongan adalah menendang bola dan menutup pintu. Contoh gerakan tarikan adalah menarik mobil-mobilan dan menarik gerobak. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat benda. Misalnya, mobil yang mogok didorong menggunakan gaya otot agar bisa bergerak. Yang kedua adalah gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet. Misalnya, penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan jarum. Yang ketiga adalah gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, kipas angin bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Yang keempat adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya, saat kamu mendorong meja. Jika permukaan suatu objek kasar, maka gaya gesek bisa semakin besar. Dan sebaliknya, jika permukaan objek halus, maka gaya gesek semakin kecil. Sehingga nilai besar dan kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya suatu permukaan benda lainnya. Contohnya, ketika kita menghapus tulisan di kertas, gaya gesek terjadi antara penghapus dan kertas. Ketika menulis, gaya gesek terjadi antara alat tulis dan kertas. Selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contohnya, saat buah yang sudah matang di pohon jatuh ke bawah karena pengaruh daya tarik bumi. Dan
Bola yang dijatuhkan dari atas akan jatuh ke bawah karena pengaruh daya tarik bumi. Yang terakhir adalah gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang direnggangkan. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Sehingga kita dapat menggunakan ketapel karena adanya gaya pegas. Apakah anak-anak sudah paham mengenai materi gaya ini? Jika sudah, kita lanjut ya mengenai pengertian gerak. Let's go! Selanjutnya yaitu materi mengenai gerak. Anak-anak tahu tidak ya apa yang dimaksud dengan gerak? Oke, jika belum tahu, kakak beritahu ya. Gerak merupakan proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Aktivitas yang kita lakukan sehari-hari menuntut kita untuk terus bergerak, mulai dari bangun tidur, mandi, berangkat sekolah, bermain, hingga saat tidur kita pun kadang bergerak. Jadi, anak-anak tahu ya apa itu gerak? Contohnya seperti kita berjalan. Pada gambar tersebut terdapat anak yang sedang berjalan. Di situ, anak mengalami proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Sehingga anak itu dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Jadi, apa sih perbedaan gaya dan gerak itu? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda itu bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Nah, jadi apa anak-anak perbedaan gaya dan gerak? Iya, betul. Karena suatu benda bisa bergerak karena adanya gaya. Selanjutnya, ayo anak-anak latihan dari soal berikut dan jawablah dengan benar. Soal pertama, apa yang dimaksud gaya? Soal kedua, apa yang dimaksud gerak? Soal ketiga, Angga mempunyai pohon apel. Kemudian saat sudah matang, buah apel tersebut jatuh ke bawah. Dari cerita tersebut termasuk ke dalam gaya apa? A. Gaya pegas. B. Gaya gesek. C. Gaya gravitasi. D. Gaya listrik. Setelah anak-anak latihan, ayo kita bahas bersama-sama. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud gaya? Apa jawabannya anak-anak? Iya, betul. Gaya merupakan dorongan atau tarikan. Untuk soal kedua, apa yang dimaksud gerak? Jawabannya adalah gerak merupakan perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Nah, untuk soal yang ketiga, Angga mempunyai pohon apel. Kemudian saat sudah matang, buah apel tersebut jatuh ke bawah. Dari cerita tersebut termasuk ke dalam gaya apa ya? Jawabannya adalah C.
gaya gravitasi. Nah, itu saja materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Dan sampai jumpa ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.